Ikhwal Faidin, masih bulan Syawal. Saya kembali live suasana bulan Syawal. Mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan selalu kondisi prima dan fitri. Kita mulai langkah kembali mengarungi dunia ya. Kemarin tanggal 8 siang teman-teman UMKM berkumpul di NA Coffee Lantemen untuk halal bihalal silaturahim sama teman UMKM ya, lumayan ramai datang ya, saling kenal mengenal, saling sharing tentang banyak hal ya. Dan cukup kondusif, cukup menarik kegiatan kemarin. Dan pada kesempatan itu saya dimintakan untuk memberikan kata sepatah kata, kata patah-patah ya. Dan saya katakan bahwa kondisi saat ini sangat diperlukan adalah kekompakan yang kuat, kebesaran hati untuk saling bantu-membantu, karena suka dan suka saat ini memang ada sebuah kejadian yang kadang-kadang memang berulang. Daya beli semakin berkurang, membuat banyak sektor terganggu atau terkena dampak. Tentu variabel ini banyak sih. Bisa katakan ada 4 hal yang cermati, perlu disikapi baik oleh kita sendiri, masyarakat atau pemerintah ya. Karena kita sih bisa mengatasinya, nggak susah sebenarnya kalau kita memang mau dan bersama-sama kita mengatasi. Khusus untuk Aceh, ada hal pertama adalah kita sedang atau masih adanya transformasi kepemimpinan. Ya. Diawali dengan gelombang gelombang transisi di mana semua pemimpin dijadikan PJ. Jadikan pimpinan sementara sehingga tidak optimal, tidak maksimal. Ya, waktunya cukup lama, keberlangsungan cukup lama, sampai menunggu dan alhamdulillah sudah terpilih. Dan ternyata tidak hanya di tingkat gubernur dan wali kota, ya. Juga di beberapa bidang di dinas banyaknya kekosongan jabatan atau jadi rangkap jabatan. Jadi gelombang ini melemahkan tatanan pemerintahan Aceh. Alhamdulillah sudah terpilih gubernur, wali kota, dan bupati. Ya, kita harapkan dapat mengobati permasalahan tersebut. Namun ini belum selesai, ternyata gelombang berikutnya terjadi dan pasti akan terjadi ya. Itu pergantian jabatan kepala dinas, karena biasanya menyesuaikan dengan pimpinan gubernur, bupati dan wali kota. Ini terjadi setiap periode
Namun saat ini kenapa terlalu lama gitu ya? Masa ini yang mengambil waktu yang lama membuat ekonomi kita nggak bergerak. Kita mau ambil sikap bagaimana? Ya masih menunggu yang definitifnya bagaimana. Selain mengisi yang kekosongan juga apakah pimpinan-pimpinan tingkat kedinasan sudah ditetapkan sehingga kita bisa running program-program ya, bisa berjalan karena Aceh ya perekonomiannya masih sangat didukung oleh anggaran pemerintah. Kalau anggaran pemerintah dan program tidak jalan, maka ekonomi kita tidak bergerak. Ya. Dan ini ya berbahaya dengan kondisi kita saat ini. Ya, dengan tidak adanya perputaran atau peredaran uang yang sangat signifikan di Aceh. Jadi janganlah pimpinan ini masih terlalu nyaman di tempat duduk yang baru. Jadi bekerjalah lebih keras. Ya, kalau memang sudah pastikan dan program bisa dijalankan dengan baik. Ya. Dan ada hal yang juga kita sangat tunggu. Program dari pemerintah Aceh. Apa itu? Program pro rakyat, program pro UMKM. Sampai hari ini kita belum melihat. Yang baru dibicarakan hanya investor. Bukan tidak bagus, saya sangat mendukung juga investor besar. Tapi jangan lupa juga bahwa UMKM menunggu nih apa programnya ya. Investor besar menghasilkan uang besar, mampu juga bisa menyerap pekerjaan, mampu juga mengendalikan sumber daya yang ada. Namun UMKM juga bisa, ketika UMKM diperbesar juga mampu menyerap tenaga kerja, mampu pemanfaatan sumber-sumber daya alam sehingga menambah nilai tambah, menambah kemanfaatan ya, sebagaimana yang diprogram oleh pemerintah pusat dengan hilirisasi ya. Jadi jangan dilupakan ya, jadi tolong ya pemerintah baru ini juga punya perhatian kepada UMKM, tidak hanya menjalankan tugas sebagaimana biasanya atau dengan bau tidak kan bisnis as usual, tapi juga perhatikan apa program-program baru untuk meningkatkan perekonomian rakyat, menumbuhkan sektor-sektor usaha di dalam masyarakat ya, sehingga masyarakat mampu menghidupi diri sendiri, juga mampu menghidupi rakyat banyak ya. Ditunggu programnya ya, jangan hanya fokus pada industri besar saja. Jadi masalah pertama adalah masalah internal kita. Hari ini kita menunggu setelah hari raya ini ada nggak actionnya, ada nggak perubahan. Nah ini yang pertama. Yang kedua adalah pengaruh daripada kebijakan pusat. Ya, yang paling disorot adalah masalah efisiensi. Saya yakin bahwa programnya bagus, efisiensi itu bagus, nggak ada salahnya. Namun mungkin ya arahannya nggak sampai ke bawah, sehingga apa yang terjadi, banyak kebijakan diambil atas dasar efisiensi, namun tidak tepat ya. Banyak program-program yang dipangkas alasan efisiensi, banyak program-program yang merakyat dipangkas alasan efisiensi ya, padahal
target dari masyarakat, dari pemerintah pusat bukan seperti itu. Penghematan. Jadi banyak sudah kebablasan. Ya. Motong di sektor belanja pegawai yang kadang-kadang penting, memotong program-program yang memang menyentuh rakyat, yang nggak penting. Itu justru belanja-belanja pejalan dinas tidak dikurangi misalnya. Masih saja dengan alasan apapun. Nah ini terasa. Saya berkomunikasi dengan beberapa teman-teman di kedinasan, wah susah Pak, nggak ada program, nggak ada budget, ya, dan sudah apa kita itu sangat bergantung pada belanja pemerintah. Ketika tidak ada program yang memang dibelanjakan dengan masyarakat, ya harapan kita ya susah juga. Di secara nasional kita, secara daerah kita bermasalah, secara nasional bermasalah. Nah, bagaimana dengan tingkat global? Ya, apalagi dengan kebijakan baru-baru ini dengan Amerika dengan pengenaan tarif sebesar 32%, juga akan berdampak. Ya, berdampak. Kalau seperti China, dia melakukan retaliasi, lawan memberikan tarif impor, kita bagaimana? Banyak juga produk-produk kita masyarakat yang tergantung pada impor dari Amerika. Misalnya kedelai, ya. Sebenarnya tempe nggak jadi kalau nggak pakai kedelai Amerika, ya. Nggak tahu juga kenapa, apa sebabnya, ya. Dan itu akan berefek. Yang paling tidak adalah efeknya ketika ekspor negara kita ke Amerika yang mengakibatkan barang kita akan mahal sehingga akan berkurang, sehingga di sektor industri besar ya akan mengurangi jumlah pekerja sehingga mengganggu tatanan ekonomi Indonesia, dan efek juga akan cepat atau lambat, ya. Jadi sambil kita bicara, kita nikmati dulu ini Jaguar jahe gula aren, hanya ada di NA Latemen. Bismillah. Hangat, menyegarkan, buat badan segar. Jaguar jahe gula aren. Itu kita bahas baru 3 fenomena yang terjadi yang berefek pada perekonomian Aceh. Kita anggap serius, ya kita akan lihat ya apa yang terjadi. Ya, ekonomi kita akan memanas, ya, daya beli bertambah kurang, tenaga kerja bertambah meningkat penganggurannya, kemiskinan juga bertambah, ya, jadi perlu diantisipasi secara serius. Nah, pada kesempatan kemarin saya mengajak teman-teman UKM, yuk kita memperkuat diri, bersatu bersama-sama, saling support, saling dukung, ya. Kita tingkatkan kerjasama. Kesempatan ini saya mengajak juga mereka untuk lebih memperbesar usahanya dari sisi memperluas jangkauan informasi dengan menggunakan media sosial, terutama seperti TikTok saat ini, ya. Memperkuat mereknya, memperkuat informasi yang tersaji kepada masyarakat, apa produk yang dijual, apa keunggulan yang ditawarkan, sampaikan kepada banyak pihak. Ya, mungkin kita nggak punya uang cukup ya untuk menyampaikannya, tapi kita punya media, ya media sosial, kita bisa live, kita buat konten dengan bantuan AI,
ya kita bisa buat konten yang mudah dan kita bisa sampaikan. Ya, di saat ini kita tidak perlu mengeluh dengan melemahnya daya beli. Kita sajikan, kita siapkan sesuai dengan kemampuan kita dan kemampuan beli, dan kita perluas pasar. Ya, mungkin di daerah kita itu daya belinya berkurang, tentu di daerah lain tidak berkeinginan untuk membeli produk kita. Kita sampaikan, semua platform sudah sedia, platform keuangan sudah ada, platform transportasi sudah ada. Tinggal kita saja ingin sampaikan ya, apa yang menjadi keunggulan produk kita. Bagaimana mereka bisa dapat produk tersebut, sampaikan ya. Dan itu ada media sosial. Ya, di teman-teman dari akademisi juga siap untuk melatih menggunakan tersebut sehingga salurannya bisa sempurna. Ya, kita sajikan. Ya, sambil kita berbicara, kalau ada yang bertanya, silakan. Dan UMKM sebenarnya sudah membuktikan perannya di perekonomian Aceh, Indonesia, dunia. Di setiap krisis UMKM adalah target solusi menyelesaikan. Karena memang kalau kita lihat kecil-kecil, ya memang kecil, tapi kecil ini menyimpan powerful yang bagus, ya, yang kuat, sehingga mampu menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di perekonomian, menunjukkan ekonomi sehingga mampu keluar dari krisis. Ya, kita belum jahe keluar anginnya ya, bablas angin ini. Jadi kembali ya, jadi kita perkuat kembali merek kita, perkuat kembali informasi ya tentang kita. Kadang-kadang bukan orang tidak membeli produk,